Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala yang telah melimpahkan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini Pak Arul bisa memberikan kegiatan pembelajaran. Dan mudah-mudahan semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat, khususnya untuk kelas 6A, B, C, dan D. Ya. Untuk hari ini insya Allah dalam pertemuan untuk pelajaran fikih perdana ya, Pak Arul tayang pada channel YouTube ya. Nanti insya Allah untuk 2 bulan ini ke depan untuk pembelajaran fikih bersama Pak Arul. Ketika bulan yang lalu kalian bersama Bu Fani dan Bu Husnul, untuk 2 bulan ini Oktober November insya Allah Pak Arul yang akan menyampaikan pelajaran. Tetapi ketika ada tugas tetap ya, untuk kelas 6A, B dengan Pak Arul, 6C mungkin dengan Bu Husnul, 6D dengan Bu Fani ya, tetap ya. Oke. Untuk itu kami berharap semuanya mudah-mudahan untuk kelas 6A, B, C, D tetap semangat untuk pembelajaran fikih. Baiklah, untuk pembahasan hari ini sebelumnya kami mengucapkan selamat berjumpa dengan Pak Arul pada pertemuan awal setelah kalian kemarin menerima hasil pembelajaran fikih untuk 3 bulan ini. Maka di awal perdana untuk pembelajaran fikih ini, insya Allah untuk hari ini Pak Arul akan menyampaikan tentang binatang halal dan haram ya, sebagai kelanjutan dari bab fikih yang sudah kalian pelajari, yaitu bab 1, 2, sekarang melanjut ke bab 3. Adapun untuk binatang halal dan haram ini insya Allah akan disampaikan kurang lebih maksimal 3 kali pertemuan. Hal ini supaya kalian benar-benar mempelajarinya secara benar dan secara tuntas. Untuk binatang halal, yaitu binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Dan binatang halal ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Binatang halal berdasarkan dalil umum dari Al-Quran dan hadis. Dalil umum yang dimaksud di sini adalah dasar yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan halalnya binatang secara umum. Adapun untuk binatang halal yang boleh kalian konsumsi atau kalian makan itu ada beberapa jenis ya, supaya kalian bisa mengetahui sejauh mana bahwa binatang-binatang itu boleh dikonsumsi atau boleh dimakan. Karena Allah menciptakan binatang itu lebih dari tak terkira jumlahnya, mungkin bisa ribuan, jutaan, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa binatang yang boleh atau layak untuk dikonsumsi. Ya, dalam arti di sini adalah halal. Yang pertama jenisnya adalah binatang ternak darat. Jenis-jenis binatang ternak darat seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta itu adalah binatang yang boleh dikonsumsi atau halal hukumnya untuk dimakan. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi uhillat lakum bahimatul an'am, artinya dihalalkan bagimu binatang ternak ya, itu surat Al-Maidah ayat 1. Jadi kalian boleh memakan binatang ternak ya, seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Baik dagingnya, kulitnya,
ataupun juga tulangnya, ya, itu boleh kalian konsumsi dan dimakan, dan insya Allah itu adalah halal. Kemudian adalah yang nomor 2, jenis binatang yang hidup di air, ya. Binatang yang hidup di air itu boleh dikonsumsi atau dimakan. Semua binatang yang hidupnya di dalam air, baik berupa ikan atau lainnya, kecuali yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut, menurut syariat Islam hukumnya halal dimakan, ya. Jadi apa, mau ikan bandeng, tongkol dan sebagainya itu boleh dimakan, ya. Jadi hal inilah makanya untuk binatang yang hidup di air itu adalah binatang yang sangat boleh dikonsumsi, ya, dan boleh dimakan. Sebagaimana dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum wa lisayyarah. Wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum huruman. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsarun. Yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ikhram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Surat Al-Maidah ayat 96. Jadi sudah jelas ya bahwa binatang air itu halal, kecuali yang menyerupai yaitu anjing laut, itu tidak boleh dikonsumsi, ya. Jadi lihat pada gambar itu udah jelas ada binatang laut, ikan, ya, seperti ikan lele, mungkin tuna, tongkol, ataupun ikan bawal dan sebagainya, ya. Maksudnya binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memekat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam dan sebagainya. Itu boleh kalian konsumsi, ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis binatang yang hidup di darat dan halal dimakan meskipun sudah menjadi bangkai, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Majah nomor 3209, ya. Itu sudah tertera dan jelas bahwasanya jenis binatang yang hidup di darat dan halal dimakan meskipun sudah menjadi bangkai, ya, itu boleh kalian konsumsi, boleh kalian makan, ya. Sebagaimana bahwa hadis Majah nomor 209, maaf, ya. Uhilat lana maitatanil hutu wal jarod, ya, yang artinya dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, ya. Jadi ada dua jenis bangkai yang boleh dimakan walaupun sudah menjadi bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Itu boleh kalian konsumsi sesuai dengan hadis dari Ibnu Majah, ya. Jadi kalian tidak boleh ragu dengan bangkai ikan dan belalang walaupun sudah mati. Yang namanya bangkai pasti sudah mati, ya. Jadi kalian boleh konsumsi. Dan untuk berikutnya yaitu binatang yang haram. Pengertian binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat membenci orang-orang yang makan binatang haram, ya. Binatang haram adalah semua binatang yang dilarang oleh Allah SWT untuk dimakan. Dagingnya binatang itu haram karena sudah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Serta binatang halal namun mati atau menyembelih tidak sesuai syariat Islam. Jadi walaupun binatang itu halal, tapi ketika
cara memotong atau menyembelihnya tidak menyebut asma Allah, maka haram hukumnya. Menyembelihnya asal ya tidak menyebut asma Allah, itu menjadi haram ya. Jadi kalian harus hati-hati ketika mengkonsumsi binatang ya, walaupun itu binatang halal, tapi kalau prosesnya itu salah, baik penyembelihannya, masaknya, mungkin masaknya ketika itu dicampur dengan ganja ataupun obat-obatan yang terlarang, maka menjadi haram ya. Apa aja jenis binatang dan contoh binatang yang haram ya? Selain yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, ada jenis-jenis binatang yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai binatang-binatang yang dimaksud adalah yang pertama, binatang yang karena kita perintah untuk membunuhnya, seperti anjing, ular, tikus, gagak, dan burung elang ya, itu boleh kalian bunuh ya. Tikus, ular, burung gagak, dan burung elang, binatang yang karena kita perintah untuk membunuhnya ya. Tetapi kita sebagai manusia harus menyayangi binatang juga ya. Tidak semuanya binatang itu harus dibunuh, kecuali binatang yang pengganggu seperti tikus ya. Tikus itu biasanya suka mengganggu dan merusak segala macam, baik ketika di rumah suka merusak alat elektronik ataupun suka ya mengambil makanan dan sebagainya, karena itu adalah binatang pengganggu. Jadi silakan boleh kalian bunuh ya. Kemudian yang kedua adalah binatang yang dilarang karena membunuhnya, seperti lebah, semut, burung hudhud, dan suradi ya. Itu kalian boleh lihat gambarnya binatang yang tidak boleh kalian bunuh, karena itu dilindungi dan tidak boleh diperintahkan untuk dibunuh. Lebah itu bisa menghasilkan madu bermanfaat bagi manusia. Semut, binatang yang sangat kecil ya, kamu tidak boleh membunuhnya walaupun semut itu menggigit sekalipun ya, karena itu adalah binatang kecil yang harus dilindungi dan disayangi. Burung hudhud ya, itu burung yang sangat menawan, itu adalah binatang yang sangat dilindungi dan tidak boleh dibunuhnya. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang bertaring dan berkuku tajam, seperti harimau. Harimau itu haram untuk dikonsumsi, bahkan untuk dimakan. Bahkan ada orang yang suka mengkoleksi binatang untuk diambil kulitnya. Harimau itu tidak boleh, karena itu binatang yang dilindungi dan terancam punah karena banyak diburu untuk diambil kulitnya, atau kan dijadikan sebagai hiasan di rumah, itu tidak boleh. Kemudian gajah itu tidak boleh untuk dikonsumsi karena memiliki gading yang sangat luar biasa ya, dan banyak manusia yang memburu binatang tersebut untuk dijual belikan gadingnya karena harganya sangat mahal. Itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian adalah beruang. Beruang itu binatang buas, bergigi tajam dan bercakar yang sangat tajam, jadi tidak boleh kalian konsumsi. Kemudian kucing, bertaring dan memiliki kuku yang lumayan tajam, itu tidak boleh dikonsumsi atau dimakan, tetapi kalian harus disayangi. Kucing itu adalah binatang kesayangan Nabi, sehingga kamu kalau melihara kucing insya Allah akan mendapatkan pahala. Kemudian kelelawar ya. Kenapa kelelawar itu diharamkan? Karena memiliki taring yang tajam ya, binatang yang buas. Kalau makan buah itu tidak segan-segan, baik masih muda udah matang itu dihabiskan, dan itu adalah binatang pengganggu ya. Banyak para petani yang merasa rugi ketika sedang musim buahnya dimakan sama kelelawar. Kemudian adalah burung hantu, itu burung yang berburu di malam hari ya, mempunyai mempunyai paruh yang tajam dan kuku yang tajam, sehingga itu tidak boleh dikonsumsi atau dimakan.
Itu beberapa binatang yang memiliki kuku dan taring yang tajam. Kalian tidak boleh mengkonsumsi atau memakannya. Bahkan memburu sekalipun itu tidak diperbolehkan, karena binatang tersebut dilindungi oleh negara ya. Nanti kalian bisa diancam dengan pidana kalau kalian memburu harimau, gajah ataupun beruang ya. Binatang yang menjijikan karena binatang yang buruk dan kotor, itu yang nomor 4 ya. Binatang yang menjijikan, ketika kalian pegang itu geli ataupun kalian tidak mau gitu melihatnya, bahkan kalau melihat pun kalian takut apalagi memegangnya, seperti cacing ya, kemudian kutu busuk, tuma kalau di istilah di bagian yang ada di rambut itu biasanya ada kutunya, itu ada tumanya itu. Kalau bahasa Jawanya itu tuma, itu kutu. Binatang pengganggu yang bisa merusak kulit kepala dan rambut, sehingga itu adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi karena kotor dan menjijikkan. Kemudian tikus, kecoa ya, yang biasa kalian jumpai di rumah ketika ada sampah ataupun rumah dalam keadaan kotor, pasti kecoanya banyak, sehingga memungkinkan kalian akan merasa jijik dan tidak mau tinggal di rumah yang banyak kecoanya. Oleh karena itu kalian boleh membunuhnya kecoa tersebut ya, dengan menggunakan alat ataupun menggunakan obat. Kemudian adalah belatung yang suka bergerumbul di bangkai yang sudah mati, biasanya itu banyak belatungnya. Ataupun ketika kalian korengan yang lama sehingga timbul belatung, itu bisa kalian lihat ketika ada binatang yang sudah mati lama kemudian itu banyak belatung yang bergerombol ya. Itu tidak boleh dikonsumsi karena itu adalah binatang yang menjijikan. Itu aja untuk mengenai itu dari materi tentang fikih mengenai binatang yang halal dan haram. Mudah-mudahan dengan kalian memahami hal tersebut, kita sebagai umat Islam untuk berhati-hati ketika mengkonsumsi ataupun memakan daging, karena tidak semuanya daging itu halal dan tidak semuanya daging itu haram ya. Ada daging yang haram, ada daging yang halal, ada binatang yang halal dan ada binatang yang haram. Untuk apa kalian? Supaya kalian lebih hati-hati dan kalian lebih cermat dalam mengkonsumsi daging ya. Bisa juga kadang ada orang yang nakal ketika jualan bakso, baksonya dicampur dengan daging tikus ya, porak ya. Kemudian tanpa sepengetahuan kita memakannya, insya Allah kita tidak dapat dosa, tapi yang berdosa itu orang yang menjualnya, karena telah berbuat curang dengan mengolah daging haram dicampur dengan daging halal. Seperti banyak ya kasus-kasusnya tukang bakso dicampur seperti itu, ataupun ketika kalian makan di restoran dan sebagainya, kita tidak tahu apakah daging itu halal atau haram. Tapi yang jelas umat Islam itu harus berhati-hati ketika akan memakan makanan ya, terutama yang berkaitan dengan daging ya. Yang namanya binatang kita tidak tahu ketika sudah diolah itu halal atau haram, itu kita nggak paham. Tapi sebagai umat Islam harus cermat, harus teliti dan harus was-was ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Kalaupun ada salah kata ataupun hal-hal yang menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kalian mempelajari tentang binatang halal dan haram, kalian tidak sembarangan untuk mengkonsumsi ataupun kalian untuk memakannya. Dan lebih berhati-hati itu lebih bagus daripada kalian tidak berhati-hati ya. Untuk tugas hari ini adalah kalian mencari pada Google tentang binatang yang haram, binatang yang halal, disertai ciri dan penjelasannya ya. Boleh 1 atau 2 atau 3 ya. Nanti kalian kirim melalui WA ya, dalam bentuk PDF silahkan, dalam bentuk printan dipoto silahkan. Kami tunggu sampai 1 hari setelah pelajaran fikih kalian pelajari.
Ya, itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Dan sebagai umat Islam kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi binatang ya, baik yang halal, terlebih kita harus waspada terhadap binatang yang haram ya. Demikianlah pertemuan untuk pembelajaran fikih. Sekiranya mudah-mudahan dengan penjelasan tadi melalui tutorial ya di PowerPoint, kalian bisa memahami, mengerti, serta mungkin jelas ya apa yang sudah disampaikan. Kalaupun ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Mudah-mudahan untuk pembelajaran ini bermanfaat dan mudah-mudahan kalian semua dapat mengambil suatu pelajaran dari apa yang sudah dipelajari. Kami ucapkan dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.